Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik nih. Kita punya data dari rapor pendidikan tahun 2024, spesifiknya untuk SMP Negeri 19 Kendari. Angka awalnya, jujur aja, lumayan bikin mikir ya. Skor mutu pembelajaran mereka itu ada di kisaran 62. Iya, padahal target nasional kan maunya 75 ya. Jadi ada gap gitu. Betul, jelas ada PR di sana. Nah, kita mau coba telusuri bareng nih, buat Anda, apa sih tantangan realnya? Dan langkah perbaikan apa aja yang udah mereka coba ambil? Yang langsung kelihatan gitu dari datanya, itu loh ada perbedaan yang cukup mencolok ya antar mapel inti. Oh iya? Gimana tuh bedanya? Jadi nilai IPA sama matematika itu ternyata agak di bawah gitu dibanding bahasa Indonesia dan pendidikan agama. Ini kan kayak petunjuk awal ya. Tentu saja, itu menarik. Dan sumber kita ini langsung nunjuk ke apa yang terjadi di kelas. Kayaknya pembelajarannya dilaporkan masih cenderung konvensional. Banyak didominasi metode ceramah satu arah gitu. Oh, klasik ya. Ceramah lagi, ceramah lagi. Iya, akibatnya kan ruang buat eksplorasi, buat diskusi aktif, jadi agak terbatas ya. Ujung-ujungnya ya keterlibatan siswanya jadi kurang greget gitu. Ditambah lagi nih, penilaiannya. Masih fokus banget ke hasil ujian tertulis di akhir. Belum banyak memanfaatkan asesmen formatif. Asesmen formatif itu yang buat bantu proses belajar itu kan ya? Bukan cuma nilai akhir? Persis, yang seharusnya bisa dukung proses belajar siswa secara langsung gitu loh. Bukan cuma ngetes di ujung. Jadi kalau kita coba rangkum nih, masalahnya itu bukan cuma soal, oh nilai IPA-nya jelek gitu ya, tapi lebih ke akarnya ya. Kayak metode ngajarnya mungkin perlu diupdate, terus teknologi juga belum dipakai optimal buat interaksi, sampai ke peran kepimpinan sekolahnya juga gitu. Tepat sekali, sumbernya memang menyoroti itu. Guru mungkin masih agak terpaku sama metode lama, terus pemanfaatan teknologi interaktifnya juga minim banget. Peran kepala sekolah buat dorong inovasi guru, plus menggunakan data rapor itu sendiri buat perbaikan, nah itu juga disebut belum maksimal. Wah, jadi datanya ada tapi belum diolah maksimal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan data rapor yang udah ada pun, kayaknya belum bener-bener jadi dasar buat ngerencanain perbaikan yang fokus. Terus forum buat guru saling sharing pengalaman, refleksi bareng gitu, itu juga katanya belum jalan rutin atau belum kelihatan dampaknya ke praktik ngajar sehari-hari. Jadi kayak saling terkait gitu ya masalahnya. Ngebentuk hambatan sistemik. Iya, saling mengunci. Tapi ini kan tantangan berlapis ya. Sumber kita nunjukin nggak kalau sekolahnya udah mulai gerak? Maksudnya ada upaya konkret gitu yang mulai jalan. Oh, ada dong. Mereka nggak tinggal diam. Ada beberapa aksi yang udah mulai kelihatan, terutama nyasar ke area yang nilainya tadi paling butuh perhatian. Nah, itu dia. Apa aja tuh contohnya? Mereka langsung fokus ke pelatihan guru, khususnya buat nerapin metode pembelajaran aktif di IPA sama matematika. Ini langkah cerdas sih menurut saya. Kenapa cerdas? Ya karena langsung nyasar ke titik lemah yang udah kelihatan jelas di rapor tadi kan. Ah, iya bener juga. Terus apa lagi? Ada juga pendampingan, semacam coaching gitu ya, buat kepala sekolah, biar lebih cakep ngelola pembelajaran berbasis data. Terus, mulai juga diinisiasi pakai kuis digital. Nah ini sebagai bentuk asesmen formatif tadi. Mulai pakai teknologi sedikit ya? Iya, langkah awal. Mereka juga bentuk komunitas belajar internal antar guru. Terus, nyusun program tindak lanjut yang spesifik banget berdasarkan temuan di rapor. Kelihatan ada upaya sistematis buat bergerak. Oke. Nah ini kan aksi udah jalan nih, kira-kira 6 bulanan gitu ya. Hasilnya gimana? Ada perubahan yang kelihatan gitu? Signifikan nggak? Ada kabar baiknya. Tapi ya perlu kita lihat secara proporsional juga ya. Memang terjadi peningkatan capaian mutu. Dan yang paling bikin seneng tuh, peningkatannya terjadi di area fokus tadi, IPA sama matematika. Rata-rata skornya naik sekitar 8 poin. Wah, 8 poin. Itu lumayan kerasa loh ya, apalagi di mapel yang awalnya ketinggalan tadi. Ya, tentu belum ya. Sumbernya juga realistis kok. Ini tuh baru langkah awal banget. Pemanfaatan teknologi secara lebih luas, lebih dalam lagi. Terus pengelolaan data rapor buat ngambil keputusan yang berkelanjutan, itu masih jadi PR besar. Biar dampaknya lebih permanen dan merata gitu. Jadi masih ada ruang buat perbaikan lebih lanjut ya? Pasti, tapi ada perubahan positif lain yang dicatat juga. Kepala sekolahnya misalnya mulai nunjukin komunikasi yang lebih oke, lebih aktif dorong rencana aksi dari guru-guru. Forum refleksi guru juga mulai jalan lebih rutin, jadi rodanya udah mulai muter lah.
Oke, jadi prosesnya mulai bergulir. Nah, mengacu pada hasil awal ini sama tantangan yang masih ada, sumbernya ngasih arahan gitu nggak sih buat langkah selanjutnya? Kayak rekomendasi gitu. Ada. Rekomendasinya itu fokusnya ke keberlanjutan sama pendalaman, jadi bukan cuma selesai di sini. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ya terus perkuat pelatihan pemanfaatan teknologi digital buat guru. Ini penting banget kan di era sekarang. Terus perluas cakupan komunitas belajarnya. Biar makin banyak guru yang terlibat aktif, saling belajar gitu. Tingkatkan terus kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan berbasis data. Kepemimpinan berbasis data ya. Iya, optimalkan juga penggunaan data rapor itu buat evaluasi sama perencanaan yang lebih tajam lagi. Dan terakhir, kuatkan budaya refleksi bersama. Ini jadi fondasi buat perbaikan terus-menerus. Oke, jadi banyak ya rekomendasinya. Tapi intinya penguatan dan keberlanjutan. Kalau gitu coba kita tarik benang merahnya ya buat Anda semua. Cerita dari SMPN 19 Kendari ini contoh nyata banget gimana data rapor pendidikan itu bisa jadi pemicu perubahan loh. Ini kayak sebuah perjalanan ya. Mulai dari identifikasi masalah, pakai data, terus menghadapi tantangan klasik pendidikan kita kayak metode ngajar, pemanfaatan teknologi, sampai akhirnya ngambil langkah perbaikan yang terukur. Dan mulai kelihatan hasil awal yang ya lumayan menjanjikan. Meskipun kita tahu perjalanannya masih panjang, tapi paling nggak udah dimulai. Betul sekali, dan ini sebenarnya ninggalin satu pertanyaan yang cukup menarik ya buat Anda renungkan. Kita kan lihat tadi ada peningkatan di IPA sama matematika, setelah ada fokus ke metode aktif dan asesmen formatif di sana. Nah, gimana ya kalau pendekatan yang mirip, termasuk mungkin pemanfaatan teknologi yang lebih intensif, lebih terintegrasi, itu kita coba terapkan secara konsisten, terus merata, dan lebih dalam lagi di semua mata pelajaran di sekolah itu. Jadi nggak cuma di IPA dan matematika aja ya? Iya, mungkinkah ini jadi kunci buat lompatan mutu yang lebih signifikan, bukan cuma tambal sulam gitu, baik di sekolah ini, atau mungkin bisa jadi inspirasi juga buat sekolah lain yang punya tantangan mirip. Wah, iya juga ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.